kita masih dalam hadirat Tuhan. Kita mau nyatakan, Tuhan Kau besar. Kau sumber kekuatan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan Kau sungguh besar, Tuhan Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku selalu bersyukur, kami cepat bangkit berdiri bersama kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Jemaat Tuhan, mari katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Anugerah-Mu selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata
syukur kami Tuhan hanya bagimu Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Oh, syukur hanya bagimu, hanya bagimu. Terima kasih Tuhan. Kau yang layak kami muliakan, Kau yang layak kami tinggikan Tuhan. Haleluya Yesus. Dimuliakan, ditinggikan. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Kau Rajaku, oh, yang bertahta. Haleluya. Dan berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Bapak Ibu boleh mengangkat tangan, kita mau muliakan Dia. Dimuliakan, oh, ditinggikan. Haleluya. Yesus Tuhan, Kaulah Raja kami, Kau Rajaku yang bertahta, oh, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mari jemaat Tuhan, muliakan Tuhan Yesus kita. Dimuliakan. Haleluya. Yesus Tuhan, Kau Rajaku
Terima kasih Tuhan. Ungkapan syukur kami saat siang hari ini Bapa. Itu semua oleh karena anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, kami boleh hadir di tempat ini. Bukan suatu kebetulan, tapi Allah akan menyatakan kebaikannya dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, bebaskan kami untuk kami boleh memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan, amin. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Shalom. Haleluya. Ada sukacita Bapak Ibu? Amin. Kita nyatakan bahwa Allah kita besar dan selalu amat besar buat hidup kita. Amin. Haleluya. Allah kita besar, Dia amat besar. Amin. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Amin. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Haleluya. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kita hidup dalam kasih-Nya, kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Amin. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Haleluya. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Amin. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Amin. Haleluya. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Oh, segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Katakan, kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Amin. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Haleluya. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Kita hidup dalam kasih-Nya, kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Amin. Haleluya. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Oh, marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh
kita bangkit dari Bapak Ibu, kita percaya bahwa kita mau terima kuasa Tuhan, amin. Amin. Haleluya. Terima kuasanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kita bait kudusnya Tuhan, kami bait kudusmu sebagai bukti karyamu, nyatakan kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan, amin. Mendapatkan mahkota, terima, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Katakan, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti, amin, mukjizat-Mu terjadi. Haleluya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu, amin. Kami bait kudusmu sebagai bukti karyamu, nyatakan kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, amin. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota, terima, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, amin, kemanapun kami kan pergi, di situ, amin. Haleluya. Katakan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota, terima, kami terima kuasa-Mu Tuhan, ya, amin. Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Katakan, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ mukjizat-Mu terjadi. Di sini, amin, di sini pasti mukjizat-Mu terjadi. Sekali lagi, dengan iman percaya kita, di sini pasti mukjizat-Mu terjadi. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh terima firman Tuhan. Dia segalanya dalam hidup kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, sumber
kekuatanku. Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Mari bersama-sama katakan, Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mukjizat-Mu ku alami sekarang ini. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru Selamatku, amin. Harapanku, jawabanku. Sekali katakan, Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Haleluya. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mukjizat-Mu ku alami sekarang. Mari jemaat Tuhan untuk berdiri bersama. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mukjizat-Mu ku alami sekarang. Katakan, anugerah-Mu bagiku. Tak sekalipun Kau tinggalkanku. Amin. Besar kasih setia-Mu, kami percaya Tuhan. Ku percaya padamu. Yesus, Kau segalanya bagiku. Benar Yesus. Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang. Benar Tuhan. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mukjizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, Kau segalanya. Amin. Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang
sekarang ini. Mari nantikan kuasanya, nantikan mujizatnya, nantikan karyanya yang ajaib itu terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Kadang situasi membuat iman kita lemah, membuat kita akhirnya jadi tawar, jadi acuh tak acuh. Kita gak lagi punya semangat untuk mempercayai bahwa Tuhan sanggup mengadakan mujizat. Saya mau dorong Bapak Ibu Saudara, mari ambil kesempatan 1-2 menit depan ini. Mari dengan pujian ini kita mau nyatakan bahwa kasih-Nya yang besar atas kita membuat Dia mengadakan mujizat, mengadakan penyediaannya yang ajaib buat kita. Haleluya. Jangan batasi kuasa Tuhan dengan apa yang dapat kita lihat, apa yang dapat kita pikirkan. Tapi karena Dia berkuasa mengadakan cara yang ajaib. Haleluya. Yang menantikan dan percaya kuasa Tuhan, naikkan pujian ini. Haleluya, 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 haleluya. Oh, segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku, kasih sayang-Mu melimpah. Yes, salib-Mu bebaskanku, sembuhkan aku. Amin, amin. Ku alami sekarang ini, segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku, kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Bebaskanku, sembuhkan aku, ku percaya mujizat-Mu, ku percaya kuasa-Mu, kuasa-Mu, lawatan-Mu, lawatan-Mu, ku alami, ku percaya mujizat-Mu. Amin, amin. Mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Kasih Tuhan. Kalau Engkau berfirman, kami tahu sesuatu yang besar pasti terjadi. Sesuatu yang dahsyat pasti terjadi. Sesuatu yang tidak pernah kami pikirkan terjadi. Demikian juga ketika kami dengar firman Tuhan, kami mengimani, mempercayai Tuhan. Ketika kami dengar firman Tuhan, kami tangkap berita itu. Kami mempercayai bahwa Engkau yang berbicara buat kami. Kami yakin sesuatu terjadi di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, setiap kami yang hadir siang hari ini, ketika kami dengar firman Tuhan, kami berdoa biar kuasa firman-Mu bekerja, melawat setiap kami, menjamah setiap kami, bahkan mengadakan mujizat spontan terjadi dalam nama Yesus. Kami menantikan Tuhan, Engkau bekerja dengan ajaib di tengah-tengah kami, sementara kami dengar firman-Mu. Terima kasih banyak Bapak, bicara buat kami Tuhan, sampaikan isi hati-Mu buat kami. Roh Kudus, kami minta, bicara dengan detail kepada setiap pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami gak mau melewatkan setiap kata, setiap kalimat. Kami mau dengar seperti seorang anak yang dengar nasihat orang tuanya. Seorang murid yang dengar nasihat gurunya. Demikian kami umat-Mu dengar nasihat dari Tuhan yang mempunyai firman. Terima kasih banyak Bapak, urapan-Mu atas kami semua. Demi nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang siap diberkati dan alami kuasa Tuhan, bersama-sama kita berkata, amin, 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 amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Shalom, shalom, haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ibadah hari ini saya mau berbagi dengan tema lemah supaya menjadi kuat.
Ya, lemah supaya jadi kuat. Di dalam kitab 2 Korintus Bapak Ibu Saudara, kitab 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-10, Rasul Paulus menyampaikan sebuah pesan yang mungkin secara manusia tidak enak kita dengar, tetapi ini sebuah kebenaran yang kita harus mempercayai, kita hidupi, kita alami, dan itu terjadi. Amin, Bapak Ibu Saudara. Silakan buka Alkitab Bapak Ibu Saudara. Tidak semua ada di slide saya, karena saya kepingin semua kita ikut terlibat. 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-10, sudah ketemu katakan amin. Yang belum ketemu katakan. Iya. Oke. 2 Korintus 12 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Bapak bisa dikasih Tuhan. Kata lemah ini bicara tentang apa yang dialami Paulus. Ya, dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan, dan kesesakan yang membuat Paulus nggak bisa buat apa-apa, nggak bisa membela diri, nggak bisa lakukan sesuatu, tidak bisa membuat sesuatu yang lepas dari semuanya. Intinya Paulus lemah dalam situasi-situasi tertentu, tapi Paulus mengalami ketika dia dalam kelemahan, Paulus mengalami kekuatan dari Tuhan. Bapak bisa dikasih Tuhan. Paulus bermegah dalam kelemahan itu bukan karena dia menikmati penderitaan, ya. Tidak ada orang yang menikmati penderitaan, pasti tidak suka. Kita semua tidak mau menderita, siksa, dianiaya, tidak mau. Tapi Paulus menghadapi dan mengalami semuanya itu. Nah, Bapak bisa kasih Tuhan, Paulus bermegah dalam kelemahan karena ia tahu bahwa dalam kelemahan yang dia hadapi, dia alami, dia melihat kuasa Tuhan yang bekerja dengan sempurna. Amin. Ya, dalam kelemahan kuasa Tuhan bekerja dengan sempurna. Lalu dia ingin semua orang ngerti bahwa hidup di dalam Kristus itu bukan tentang kehebatan manusia, kehebatannya Paulus, Bapak Ibu Saudara. Tetapi di dalam Kristus itu tentang bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan dalam setiap aspek kehidupan kita. Terutama dalam masa-masa yang sesak atau dalam kelemahan kita. Paulus ingin supaya Bapak Ibu Saudara kita semua pembaca kitab 1 Korintus ini, 2 Korintus ini mengalami bahwa dalam kelemahan. Hidup ini bukan bicara soal bagaimana kita hebat, bukan. Tapi bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Nah, saya bertanya Bapak Ibu Saudara dari ayat 2 Korintus 10 ayat yang 2 Korintus 12 ayat yang ke-10 bagian terakhir yang Paulus katakan sebab jika aku lemah maka aku kuat. Saya bertanya begini. Mengapa kelemahan ya? Kenapa kelemahan? Kok bukan kekuatan? Ya. Kenapa kok kelemahan? Mari kita baca Bapak Ibu Saudara. Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-27. Kejadian pertama ayat 27. Dikatakan demikian. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saya mau baca dalam terjemahan versi mudah dibaca, itu begini, lebih jelas. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Ia menciptakan mereka seperti ia sendiri. Ia menciptakan mereka laki-laki dan perempuan. Bagi Tuhan laki-laki dan perempuan itu sama. Manusia yang membuat kasta. Ya laki-laki lebih tinggi, lebih berkuasa daripada wanita dan sebagainya. Dan di hadapan Tuhan kita semua sama. Nah Bapak Ibu saya dikasih Tuhan, ayat ini katakan gini. Ia Tuhan menciptakan mereka laki-laki dan perempuan itu diciptakan seperti ia sendiri. Saya mau berikan ilustrasinya begini.
jika satu orang dia punya rumah yang besar atau dia punya brankas ya yang berisi harta bendanya, lalu Bapak Ibu Saudara, yang punya rumah itu menduplikatkan kuncinya. Oke? Ya, yang punya brankas itu menduplikatkan kuncinya. Lalu kunci duplikatnya itu diserahkan kepada Bapak Ibu Saudara. Ini kunci rumah saya. Ini kunci duplikat brankas saya. Apa artinya? Bapak Ibu punya kuasa yang sama. Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk masuk rumah itu. Untuk buka brankas itu. Untuk lihat. Bapak Ibu punya kuasa yang sama. Nangkep ya? Diberikan kuasa yang sama. Nah, Bapak Ibu saya dikasih Tuhan, Alkitab mencatat manusia diciptakan seperti Allah. Bedanya dia Allah, kita manusia. Alkitab katakan kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Nah ini Bapak Ibu Saudara, yang saya mau bagikan, yang saya mau tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara adalah begini. Tuhan di dalam kemahakuasaannya, lihat, menciptakan alam semesta. Ya, cakrawala itu luar biasa. Ya, manusia butuh berabad-abad untuk menangkap, oh di cakrawala itu ada apa? Ada bintang-bintang, ada satelit-satelit, hampa dan sebagainya. Ya, ada banyak planet-planet dan bagaimana bumi ini ada yang punya 4 musim, ada yang 2 musim. Wah, luar biasa. Lihat, Allah itu kreatifnya luar biasa. Ya. Ciptaannya tidak bisa kita selami. Kita tidak bisa ngerti semua. Bapak Saudara, ciptaan Allah. Lalu gini, Tuhan ciptakan Adam. Lihat, apa yang dilakukan oleh Adam? Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu baca di dalam Kejadian pasal 2, 19-20, Allah menghadapkan Adam kepada banyak binatang. Lalu memberikan nama kepada binatang itu. Bapak Ibu tahu, saya coba searching berapa jumlah spesies binatang. Saat ini jumlah spesies binatang itu ada 8,7 juta. Ada 8,7 juta jenis binatang. Anggap sajalah separuhnya. Ada 4.500.000 misalnya gitu. Ya, atau ada 4 juta dah. Ada 4 juta jenis binatang. Hebatnya Adam, dia bisa punya daya kreasi. Mengatakan, oh ini kambing. Oh ini yang belang-belang ini harimau. Oh ini singa yang rambutnya panjang gitu, yang gondrong gitu ya. Apa? Oh yang badannya gede ini gajah, yang kecil ini semut. Oh ada belalang, ada jangkrik, ada kupu-kupu. Oh ada burung hantu, burung raja wali. Oh ada banyak macam. Bayangkan Bapak Ibu Saudara. Lihat, ada duplikasi terjadi atas kehidupan Adam. Perhatikan baik-baik. Nah, iblis tahu kalau manusia itu diciptakan beda dengan dia. Iblis itu asalnya malaikat yang memberontak, diusir, dihukum jadi iblis. Ya. Iblis tahu manusia sama malaikat beda banget. Dan dia tahu bahwa manusia diciptakan ini dengan dahsyat luar biasa. Lalu dia coba curi, ambil kuasa, daya kreasi, daya cipta itu diambil oleh iblis. Nah, Bapak Ibu bisa kasih tahu. Apa yang ada? Ketika manusia memilih untuk taat kepada iblis, ngikutin omongannya setan, manusia berdosa, maka kuasa yang diberikan manusia itu diganti dengan yang namanya kelemahan. Iblis tahu ketika manusia berdosa pasti dapat kutukan. Kutukan itu yang disebut dengan kelemahan. Kita coba cari kitab Kejadian ya. Susah payahmu waktu bekerja gitu ya, yang wanita dan sebagainya. Bagus saya kasih tahu. Lihat, mulai diberikan kelemahan. Kenapa kelemahan?
kelemahan adalah akibat dosa. Kelemahan adalah akibat ketidaktaatan. Ya, kalau Bapak Ibu mau menambah kelemahan Bapak Ibu Saudara, hiduplah dalam ketidaktaatan. Betul ya? Ketidaktaatan Adam membuat dia mengalami kelemahan. Kelemahan itu ditanam dalam kehidupan manusia sejak Adam sampai dengan hari ini. Sadari bahwa Bapak Ibu punya kelemahan? Betul? Ya, kita punya kelemahan, baik kelemahan secara fisik, kelemahan secara sifat dan sebagainya. Nanti saya akan tunjukkan kelemahan-kelemahan apa yang Paulus maksud dalam bahasa aslinya. Bapak Saudara. Nah, kenapa kelemahan? Kok bukan kekuatan? Dalam kelemahan, Bapak Ibu Saudara, Paulus tahu dalam kelemahan yang dia nggak bisa tolak, yang dia terima karena akibat dosanya nenek moyangnya itu, kelemahan ini yang membuat Paulus, Bapak Saudara, ngalami Tuhan. Kehadiran Tuhan di dalam dunia. Kehadiran Tuhan, Allah sebagai manusia, Yesus sebagai manusia. Ini membuat begini, manusia yang tadinya sudah kelemahannya, kekuasaannya diambil oleh iblis, Tuhan sering sampaikan begini, kehadiran dia, Yesus sebagai manusia, tunjukkan begini, kuasanya itu masih ada. Makanya kita diminta untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika Yesus tinggal dalam hidup kita, kuasa itu disediakan buat kita. Amin. Kuasa itu disediakan buat kita, Bapak Ibu. Kuasa Tuhan itu hanya bisa bekerja maksimal di area kelemahan manusia. Ini berita bagusnya. Di dalam 2 Korintus tadi, ayat 9 sampai 10 dikatakan begini. Tetapi Tuhan berkata kepadaku, anugerahku cukup bagimu. Ayat 8, kita mulai baca ya. Aku memohon kepada Tuhan 3 kali untuk mengambil masalah itu dari aku. Tetapi Tuhan berkata kepadaku, anugerahku cukup bagimu. Apabila engkau lemah, kuasaku menjadi sempurna di dalam engkau. Lihat, Tuhan yang sampaikan kepada Rasul Paulus, ketika engkau lemah, ketika engkau mengalami situasi yang kamu tidak berdaya apa-apa, kamu nggak bisa buat apa-apa, nggak bisa membela diri, nggak bisa keluar dari situasi ini. Lihat, Tuhan bilang, kuasaku jadi sempurna. Amin. Tuhan berkuasa dalam kelemahan. Kuasa Tuhan jadi sempurna. Makanya saya tulis, kuasa Tuhan hanya bekerja maksimal di area kelemahan manusia. Ya, lalu jadi aku sangat senang atas kelemahanku supaya kuasa Kristus hidup di dalam aku. Ayat yang ke-9. Yang ke-10 tadi sudah baca. Nah, Bapak Ibu saya dikasih Tuhan. Mungkin Bapak Ibu bertanya begini, bagaimana Pak dengan kepandaian? Bukankah kepandaian bisa jadi kekuatan? Bagaimana dengan pengaruh? Saya punya pengaruh banyak, saya punya koneksi banyak. Bukankah itu kekuatan? Bagaimana dengan kekayaan Pak? Bukankah itu juga kekuatan yang bisa dipakai Tuhan? Betul Bapak Ibu saudara? Bukan, betul. Ya. Nah, tapi saya mau tunjukkan begini. Kekuatan yang saya maksud itu begini. Saya berikan ilustrasi aja, kira-kira. Superman itu butuh Tuhan enggak? Superman hebat ya, kuat. Iya, kuat ya. Iya, kalau kita lihat filmnya, wah dia dihantem. Kalau kita dihantem langsung biru, ya. Superman dihantem, wah tetap orang Surabaya bilang menter. Dihantem, wah diajar, wah itu pokoknya dia tetap bisa kuat. Butuh Tuhan? Halo? Butuh Tuhan enggak Superman? Spiderman butuh Tuhan enggak? Spiderman. Gitu langsung. Dia bisa loncat ke gedung yang tinggi. Wah, dengar kalau udah masalah, wah dia datang. Wah, penjahat langsung dijaring gitu Bapak. Butuh Tuhan enggak? Superhero. Iron Man, apalagi? Kapten Amerika. Wah, apalagi Bapak Saudara? Satria Baja Hitam. Siapa yang tahu Satria Baja Hitam?
Tahu? Nah, ketahuan umurnya berapa ini. Megaloman. Siapa tahu megaloman? Tahu megaloman? Siapa yang enggak tahu megaloman? Siapa yang tahu megaloman? Ketahuan umurnya berapa. Bagus sekali, lihat. Ketika kita merasa kuat, ketika kita merasa mampu, perhatikan, kita akan membuat begini. Tuhan, udah istirahat aja. Tuhan duduk aja di pojok, saya hadapi sendiri. Lihat, kita nggak akan pernah merasa, kita nggak akan pernah lihat kuasa Tuhan. Nangkap Bapak Ibu? Kuasa Tuhan itu akan benar-benar bekerja di dalam kita. Bapak Ibu akan mengalami bahwa Tuhan itu hadir. Kuasanya bekerja, hikmatnya disediakan, kemampuan ditambahkan. Bapak Ibu. Ya, apalagi? Oh, ada banyak, nanti kita lihat. Ya, Bapak Ibu akan mengalami benar-benar, kalau enggak Tuhan enggak mungkin ini gitu ya. Penyediaannya dinyatakan. Kalau enggak Tuhan ini enggak mungkin ini Bapak Ibu. Ya. Mobil yang saya mengalami 2 kali. Yang pertama itu ketika Tuhan mau kasih saya mobil Mitsubishi Kuda. Saya nggak punya uang. Saya cuman punya uang, ya nggak mungkin bisa beli mobil Mitsubishi Kuda. Paling 10 atau 15 juta. Nggak mungkin. Singkat cerita ketemu dengan satu orang, lalu orang itu ngomong-ngomong, oke, silakan Pak beli mobil saya. Saya bawa ke salah satu bank, ditolak karena usianya sudah tua dan tidak ada fakturnya. Saya kembalikan. Orang yang punya mobil bilang begini, Bapak bayar sama saya saja. Kurang lebih sekitar 40, hampir 50 juta. Bapak bayar sama saya saja. Duh, saya bayar berapa ya? Saya nggak tahu, saya bayar berapa. Kemampuan saya cuma bayar 1,5 juta 1 bulan. Uang kurang lebih 50 juta, dipecah-pecah setiap bulan cuma 1,5 juta. Enggak jadi, enggak, ya habis pasti ya. Maunya kan dapat uang yang langsung utuh gitu kan Bapak Ibu. Kalau dipecah-pecah kan ya habis. Orang itu bilang gini, enggak apa-apa, Bapak bayar semampunya ke saya. Lihat, saya ngomong gini, saya enggak mampu kalau saya harus beli mobil itu. Saya memang butuh, tapi saya enggak mampu kalau saya harus beli dengan uang sejumlah gitu. Saya enggak mampu, tapi lihat Bapak Ibu, Tuhan bekerja. Saya ngomong gini, kalau enggak Tuhan yang gerakkan orang itu, kalau enggak Tuhan yang memberikan orang itu kemurahan hati kepada saya, gak mungkin. Tanpa bunga. Nah, Bapak Ibu, lihat. Ya, dalam kelemahan. Saya mengalami 2 kali, bukan cuma sekali. Mobil saya yang terakhir ini juga sama, Bapak Ibu. Kalau bukan Tuhan, nangkap maksud saya. Lihat ya, dalam kelemahan, di saat atau dalam situasi Bapak Ibu tidak berdaya, saya tidak bisa, tidak tahu ini gimana caranya ya Tuhan. Saat itu Bapak Ibu datang kepada Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan. Semua kelemahan manusia itu akibat kakek nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Dan itu tidak bisa lepas. Saya tulis begini, kelemahan itu ditanam di dalam hidup Bapak Ibu saudara, baik tubuh, jiwa, dan roh. Karena manusia berdosa. Kehadiran Tuhan menebus manusia. Membuat begini, hebatnya Tuhan. Kelemahan yang manusia punya akibat dosa. Ketika Tuhan terlibat di dalamnya, kelemahan itu bisa diubahkan menjadi sebuah kekuatan. Amin. Amin Bapak Ibu saudara. Wow, keren Bapak Ibu saudara. Ya. Nah, kekuatan tanpa melibatkan Tuhan itu melahirkan kesombongan. Amsal 16 ayat yang kelima. Kitab Amsal pasal 16. Tuhan benci terhadap orang angkuh. Ia menghukum semua orang yang sombong. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan.
Jadi gini, tujuan Paulus bermegah dalam kelemahan, dalam bahasa aslinya asteneia, itu gini, menunjukkan bahwa kuasa Tuhan itu lebih penting daripada kekuatan manusia. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara, ekonomi sudah kuat, tanamkan dalam hati. Kuasa Tuhan lebih hebat daripada kekuatan ekonomi saya. Kalau hari ini pekerjaan Bapak Ibu sudah settle, sudah hebat, sudah menghasilkan, sudah jalan sendiri, ya. Bapak Ibu tinggal kerjaannya jalan sendiri, apa namanya ya? Pilot, apa namanya? Ya itu dah pokoknya gitu ya. Saya kok lupa tiba-tiba hilang. Kalau pekerjaan Bapak Ibu saudara hari ini sudah settle, dengar kali. Katakan kembali gini, saya masih perlu Tuhan. Tuhan lebih besar dari pekerjaan saya yang sudah settle ini. Kalau Bapak Ibu saudara punya pengaruh yang hebat, sekali ngomong datangkan cuan, Bapak harus ngomong begini. Apa yang saya kerjakan, apa yang saya katakan, enggak ada artinya apa-apa tanpa Tuhan. Amin. Paulus bilang apa? Apa yang aku punya, apa yang dulu kuanggap keuntungan di dalam kitab Filipi pasal 3, 7-8. Filipi 3, 7-8. Apa yang dulu kuanggap keuntungan bagiku, hari ini aku anggap sampah karena pengenalan akan Kristus. Paulus sedang mengajarkan begini, ketika Bapak Ibu saya diperhadapkan kepada kelemahan, atau Bapak Ibu saya hari ini sedang diperhadapkan kepada kebaikan, kekuatan. Jadi saya katakan kerjaan sudah settle, keluarga baik-baik, kesehatan wah sudah full sehat, apalagi keuangan wah enggak kurang. Ya, ada passive income barangkali atau apapun saja, Bapak Ibu saudara. Dengar baik-baik. Paulus sedang katakan begini, semuanya itu tidak ada artinya. Tuhan lebih penting dari semuanya itu. Amin. Amin Bapak Ibu saudara. Haleluya. Ya. Saya mau tunjukkan Bapak Ibu saudara. Kenapa Paulus bilang begini? Dalam kelemahannya Paulus bukan orang Paulus bukan orang yang sempurna. Secara fisik dia cacat, Bapak Ibu saudara. Ya, dia menghina pemerintah. Misalnya disebut halus, tetap aja miring. Ya. Paulus cacat. Paulus kena TBC. Matanya juling. Paulus bukan orang yang sempurna. Tapi lihat, dalam ketidaksempurnaan Paulus, dalam kelemahan, Paulus mengalami penganiayaan yang nggak bisa buat apa-apa. Paulus pernah dikhianati oleh saudara palsu, ditipu, nggak bisa buat apa-apa. Pernah hampir mati di tengah laut, nggak bisa buat apa-apa. Paulus bilang, itu karena Tuhan yang hebat. Lihat, dalam kelemahannya Paulus, masa perjalanan misinya selama 14 tahun. Paulus itu menempuh jarak 14.700 kilometer. Ya, saya kasih urutannya ini. Dari perjalanan pertama sampai perjalanan keempat. Alkitab kita perjanjian baru. 2/3 tulisannya Rasul Paulus. Dengar Bapak Ibu? Paulus dalam kelemahan. Paulus lihat kuasa Tuhan menyertai pelayanan misinya. Sampai dia bisa melayani misi selama 4 kali dengan total jarak 14.700 km. Berapa Trans Jawa ini berapa kilo ya? Nggak tahu saya, mungkin 1.800 kilo. Berapa kali bolak-balik Trans Jawa Bapak Ibu? Paulus. Nah sekarang kita lihat kelemahan. Kelemahan yang dimaksud itu apa? Dalam kelemahan yang seperti apa? Supaya kuasa Tuhan itu bekerja sempurna. Bapak Ibu. Dalam bahasa aslinya punya 3 pengertian. Yang pertama kekurangan kekuatan, kelemahan tubuh. Bapak Ibu. Ya, kekurangan kekuatan ini begini. Tuhan akan berikan kepada kita extra power. Tuhan aku udah gak sih, aku udah kuat Tuhan. Aduh Tuhan udah berat masalah ini. Tuhan berikan kekuatan buat kita untuk kita nanggung beban itu. Apalagi? Kelemahan tubuh. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Rasul Paulus sudah mengajarkan begini. Kita ini punya akses khusus
spesial jalur untuk minta kepada Tuhan, Tuhan aku sakit, aku minta mujizat. Bapak Ibu bisa mengalami mujizat. Amin. Amin. Yes. Lalu yang kedua, kalaupun tidak sembuh dalam kelemahan, penyakit masih ada, tapi Tuhan berikan kemampuan untuk tetap berkarya, melakukan karya-karya yang luar biasa. Amin. Haleluya. Saya masih kadang-kadang kroso boyok saya ini Pak Ustaz. Ya, apa namanya? Encok, ya itu dah. Kadang-kadang masih kerasa saya bilang, dalam nama Yesus. Saya masih mempercayai bahwa Tuhan, saya ngomong sama ketika saya sakit, sekalipun kamu sakit ya, kalau aku diundang khotbah, aku khotbah. Kalaupun kamu sakit, aku khotbah. Khotbah saya, gaya saya khotbah, saya tidak akan berhenti dengan gaya, saya tidak akan berubah dengan cara khotbah saya. Sekalipun saya sakit, saya bilang, saya ngomong sama penyakit saya, dalam kelemahan, termasuk kelemahan tubuh. Amin. Bapak Ibu akan lihat kuasa Tuhan bekerja. Yang kedua, kelemahan kesehatan jiwa. Ya, ini bukan orang-orang untuk orang-orang yang gangguan yang sakit jiwa. Termasuk untuk Bapak Ibu Saudara yang dikuasai oleh kekhawatiran. Itu gangguan kejiwaan. Dikuasai oleh rasa cemas, dikuasai ketakutan, dikuasai oleh belum tentu terjadi. Tapi gimana ya kalau terjadi ya? Gimana nanti ini ya? Gimana ini ya? Gimana ini ya? Contoh dah. Kalau Bapak Ibu Saudara punya masalah nggak bisa tidur. Saking sumpeknya punya masalah. Itu termasuk gangguan kesehatan jiwa. Bapak Ibu perlu Tuhan. Amin. Di saat itu Tuhan mampu memberikan damai sejahtera, ketenangan dalam hati kita. Itu sebabnya Tuhan bilang begini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat apa? Ketenangan. Lihat, Tuhan hadir dalam hidup kita ketika kita lemah lesu. Kelemahan yang kedua punya arti gini, kelemahan termasuk ketika jiwa kita tertekan karena situasi, karena masalah yang kita nggak bisa buat apa-apa. Tuhan, gimana? Kita nggak bisa tidur, saudara. Jiwa itu ada pikiran, perasaan, kehendak. Iya. Pikiran kita harus nggak bisa mikir, nggak bisa mikir. Perasaan kita aduh galau, saudara. Apalagi? Iya. Kehendak kita nggak tahu maunya kayak gimana, aduh. Kita bingung mau buat apa. Dengar baik-baik Bapak Saudara. Kuasa Tuhan disediakan buat kita. Amin. Amin. Kuasa Tuhan disediakan buat kita. Yang berikutnya. Kekurangan kekuatan dan kapasitas yang dibutuhkan untuk memahami segala sesuatu. Pernah nggak ngalamin? Apa tuh maksudnya Tuhan ya? Apa tuh maksudnya Tuhan? Kok aku coba ditipu orang ini? Apa tuh maksudnya Tuhan? Kok saya ketemu dengan orang-orang yang, aduh, kalau nyamuk usah keblek mati gue ya, gitu ya. Saking bukan nyamuk. Kalau lalat tak setrum gitu ya. Aduh, kenapa? Nggak ngerti. Kenapa Tuhan saya harus ngadepi situasi yang gitu? Atau begini, Bapak Ibu sedang mengalami kesulitan untuk memecahkan persoalan, masalah di tempat pekerjaan. Diberikan tanggung jawab yang besar, ini gimana caranya ya? Bingung masalah ini gimana caranya ya? Ini kelemahan, keterbatasan manusia. Ingat Bapak Ibu Saudara? Adam itu enggak terbatas pikirannya. Paling enggak ada 4-5 juta binatang dia bisa kasih nama. Alkitab katakan ya, Tuhan menghadapkan binatang kepada manusia dan manusia memberikan nama mereka satu persatu, nama binatang itu sampai hari ini. Baca 2 dari Kejadian pasal 2. Hebat. Lihat. Enggak kebatas, ini kreatifnya luar biasa, belum ada sampai sekarang, penemuan sampai sekarang. Apalagi? Untuk melakukan hal-hal yang besar
dan mulia yang berikutnya untuk menanggung cobaan dan masalah. Bapak Saudara kasih Tuhan. Hari ini kita ini masih ada hikmat kreativitas masih ada, masih tinggal pada manusia. Hari ini kita punya alat ini canggih ya. Kalau dulu mesti punya uang, mesti pakai ATM, sekarang nggak usah bawa ATM. Ya, narik uang di ATM aja nggak usah pakai kartu, pakai handphone aja bisa. Ya, kalau mau bayar pakai ini bisa, mau ngubungi siapa aja bisa. Jangankan luar kota, luar benua saja kita bisa telepon, kita bisa lihat lokasinya seperti apa. Dia di mana, bagaimana keadaannya, rupanya seperti apa, wajahnya seperti apa dengan alat canggih. Nangkep? Tadi saya katakan begini, yang diciptakan Tuhan, iblis berusaha merusak. Saya mau berikan informasi ini. Siap-siap Bapak Ibu Saudara, manusia akan kehilangan, akan jadi mandul. Kenapa? Karena penemuan yang hari ini. Renal Kasali kalau saya nggak salah. Renal Kasali ya, salah satu pakar di ekonomi, dia katakan begini, bank DBS, bank yang sudah mendunia, berada di beberapa negara, bukan cuma satu negara, di beberapa negara, akan mem-PHK 4.000 karyawan kurang lebih. Karena adanya AI itu AI. Program pintar, kecerdasan intelligence yang melebihi kecerdasan manusia. Sehingga operasional bank DBS ini tidak lagi dilakukan oleh manusia, tapi oleh program. Hebat, canggih. Tapi lihat keberadaan manusia, lama-lama manusia jadi tumpul. Contoh. Orang dulu itu lebih hebat. Kalau pergi jalan-jalan itu tahu jalan tidak kesesat. Hari ini kita ini sehebat-hebatnya kita jadi bodoh. Bodoh apa? Kita bergantung kepada Google Map, Bapak Saudara. Benar gak? Iya. Wah, begitu jalan, gak ada internetnya. Waduh, kita bisa kesasar. Saya bilang, aku sekarang tambah bodoh ya untuk ngapalin jalan ya. Sekarang tambah bodoh untuk ingat-ingat jalan. Kenapa? Karena bergantung. Secara teknologi canggih. Tapi lihat, iblis berusaha merusakkan. Perhatikan Bapak Saudara. Kalau kita tahu kita akan dibawa ke arah mana, kita harus siap-siap benar-benar bergantung sama Tuhan. Amin. Amin Bapak Saudara. Wah, anak-anak muda sekarang sudah kadung nyaman, akhirnya jadi apa? Mager. Do you know mager? Malas gerak. PW, bukan praise and worship. Saya tahunya dulu PW itu praise and worship. Aku lagi PW. PW mana? Enggak ada nyanyian kok. Posisi wena, Pak. Jadi mager. Ada. Teman saya almarhum, ketika istrinya sudah meninggal, lalu dia juga kena kanker, dia sakit, dia akhirnya cuman isi saldo di bank elektronik anaknya. Jadi anaknya setiap hari pesan makanan, ya karena dia juga sakit. Oke. Akhirnya teman saya ini meninggal. Lalu anaknya ini diasuh oleh kakaknya. Kakaknya cerita sama saya, aduh repot sama anaknya ini. Kenapa? Dimasain enggak mau. Dia langsung pesen. Disuruh apa? Enggak mau. Dia enak asik buat. Disuruh ngerjakan apa? Wah enggak mau pergi. Ayo pergi yuk, kamu keluar lu. Pergi sana, beliau. Enggak ah. Pesan tahu-tahu, ting tong, pesanan datang. Susah untuk diatur. Lihat, canggih memang. Dengan satu ponsel, tergantung duitnya bagus, saudara kuat saja. Mau dalam 1 jam pesan 50 makan datang? Bisa. Dalam 1 jam, tidak usah masak. Tapi ada 50 jenis makanan bisa datang, bisa. Canggih. Tapi sisi yang lain, ada yang rusak. Dengar baik-baik Bapak Ibu, saya kasih Tuhan. Kalau Bapak Ibu tahu,
bahwa manusia punya kelemahan. Kelemahan ditanam di dalam diri manusia. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak benar-benar mengandalkan Tuhan, kelemahan itu akan semakin menguasai kita. Kalau Bapak Ibu Saudara mau tinggal di dalam kelemahan, bahkan lebih lemah lagi, caranya cuma satu, hiduplah dengan ketidaktaatan. Maka semakin nambah kelemahan-kelemahan kita. Tapi ketika kita mulai belajar taat dengan Tuhan, taat dengan Tuhan, gak enak tapi taat dengan Tuhan. Bapak akan lihat kekuatan kuasa Tuhan bekerja maksimal. Amin. Amin Bapak Saudara. Wow. Ya. Dalam kelemahan ada kuasa Tuhan. Terakhir Bapak Saudara, lalu kita siap main musik. Kelemahan bukanlah batasan, tetapi alasan supaya kuasa Allah dinyatakan. Amin. Bapak Saudara lihat, aduh saya sudah tua. Ya saya ini usia 53. Sudah kroso Bapak Saudara. Kalau sudah pergi jauh gitu, aduh capek rasanya gitu ya. Udah kroso. Ya, gigi sudah hilang satu ini. Saya pakai gigi palsu depan ini. Gigi udah hilang satu Bapak Saudara. Ya. Sebelah kiri kanannya udah mulai goyang-goyang. Kemerosotan fisik. Saya mau belajar seperti Musa. Musa di usia 80 tahun, kekuatannya sama dengan usia 40 tahun. Kenapa? Karena Musa melibatkan Tuhan. Amin. Kelemahan jangan jadi batasan untuk Bapak Ibu Saudara berkarya, untuk Bapak Ibu Saudara melakukan kehendak Tuhan. Kelemahan kita apa saja kelemahan Bapak Ibu Saudara. Jangan itu menjadi batasan untuk Bapak Ibu Saudara melihat kuasanya bekerja. Tapi jadikan itu alasan supaya apa? Tuhan kuasamu bekerja atas kita. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Paulus saja jadi ngerti ya yang Paulus bilang ya. Dalam kelemahan kuasa Tuhan bekerja nyata dalam hidup kita. Wow. Kita baca yuk Efesus 3:20. Tadi pagi lupa baca. Efesus 3:20. Mari buka Alkitab Bapak Ibu Saudara. Silakan pemain musik maju ke depan. Efesus pasal 3. Ayat yang ke-20. Sudah ketemu? Efesus 3:20. Yang ketemu katakan amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita baca ayat ini. Oke, baca bersama-sama dengan keras. 2, 3. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di mana? Di dalam kita. Kita terbatas, tapi ada kuasa yang bekerja di dalam kita. Sehingga apa? Dia mengerjakan lebih banyak dari apa yang kita mampu doakan dan pikirkan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Sekali lagi. Karena apa? Karena kuasanya tersedia. Karena kelemahan yang iblis tanam dalam hidup kita, dalam diri kita. Kelemahan tidak pernah membatasi kuasanya. Yesus sudah mati di kayu salib. Dia sudah bangkit mengatasi kematian. Kebangkitannya membuat kuasanya bekerja maksimal dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Yes. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Bersamamu ya Tuhan. Haleluya. Katakan ini kepada Tuhan. Lewat pujian ini. Sampaikan dengan iman sungguh-sungguh. Di depanmu ada kelemahan. Bapak Ibu Saudara, faktanya saya punya kelemahan. Tapi bersama Tuhan kita mampu lakukan perkara yang besar. Amin. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Langsung. Haleluya.
bersamamu ya Tuhan. Aku sanggup berjalan dengan sayap-Mu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku menang. Yes, katakan kepada Tuhan, bersamamu ya Tuhan. Aku sanggup berjalan, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku sekali lagi, bersamamu ya Tuhan. Amin. Dengan sayap-Mu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku menang. Saya mau berdoa untuk Bapak Ibu Saudara hari ini. Saya percaya firman Tuhan yang Bapak Ibu dengar tidak kebetulan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ketika saya mempersiapkan ini, saya tahu Tuhan sedang ingin menyampaikan satu pesan yang khusus buat setiap kita. Dalam situasi yang Bapak Ibu Saudara hadapi, Tuhan mau sampaikan pesan yang khusus bahwa kuasanya disediakan buat kita. Kelemahan kita nggak bisa hindari, kelemahan kita nggak bisa lari dari kelemahan, tetapi Tuhan hadir dengan memberikan kekuatan, mengubah kelemahan menjadi kekuatan, mengubah kelemahan diubahnya menjadi sarana Tuhan menunjukkan kuasanya buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Mari saya mau berdoa untuk Bapak Ibu Saudara. Yang hari ini Bapak Ibu Saudara tahu, aku punya kelemahan. Tapi aku minta Tuhan, aku mengatasi kelemahan. Angkat tangan Bapak Ibu Saudara, saya mau berdoa untuk Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kau melihat tangan yang terangkat Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, saya mau berdoa untuk Bapak Ibu Saudara. Yang Bapak Ibu Saudara hari ini sudah settle. Keuanganmu sudah settle. Pekerjaanmu sudah stabil. Keluargamu sudah baik-baik saja. Tapi Bapak Ibu Saudara mau ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku mau sampaikan bahwa Engkau lebih penting dari semua yang sudah settle ini Tuhan. Engkau lebih penting. Saya mau berdoa juga untuk Bapak Ibu Saudara, supaya hatimu dijaga oleh Tuhan. Angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Oh haleluya. Sebelum saya berdoa, saya mau Bapak Ibu Saudara silakan naikkan doa secara pribadi dengan Tuhan. Mari naikkan doa Bapak Ibu Saudara secara pribadi dengan Tuhan. Sampaikan kepada Tuhan secara pribadi. Haleluya Tuhan. Aku punya kebutuhan yang besar di masa yang akan datang. Aku gak tahu. Aku punya Engkau Tuhan. Aku punya Engkau Tuhan. Aku mau Engkau yang bekerja Tuhan. Tuhan, aku sakit yang belum sembuh. Tapi aku mau kuasa-Mu yang bekerja Tuhan. Yang tidak pernah menghentikan langkahku untuk berkarya bagi nama-Mu Tuhan. Tuhan, hari tuaku tidak tahu harus seperti apa. Tapi aku mau hari ini Tuhan menyerahkan ketidakberdayaan di hari tua. Aku mau Engkau yang hadir dalam hidupku Tuhan. Karena aku tahu Engkau sanggup Tuhan memelihara hidupku di hari tuaku Tuhan. Anak-anak muda, Engkau yang hari ini mungkin gak tahu lihat bagaimana dengan masa depanmu. Karena keadaan ekonomi keluargamu, karena situasimu, Engkau gak tahu bagaimana masa depanmu.
Mari libatkan Tuhan, minta Tuhan hadir dalam hidupmu, karena Dia akan menjamin masa depanmu. Oh, haleluya. Jangan lewatkan selalu 2 menit ini bersama dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara datang dengan Tuhan sungguh-sungguh. Datang dengan Tuhan sungguh-sungguh. Oh, Yesus. Bapa, hamba berdoa untuk setiap kami, setiap anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang hari ini datang dan mengangkat tangan. Dan mereka sudah menaikkan doa mereka kepada Tuhan. Hamba tidak tahu doa mereka, tapi hamba percaya Engkau mendengar Tuhan. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar. Tuhan tajam untuk mendengar setiap perkataan, pernyataan iman dari setiap jemaat Tuhan. Berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, pegang tangan setiap jemaat Tuhan yang hari ini mengangkat tangan. Pegang hidup mereka yang hari ini berserah kepada Tuhan. Pegang Tuhan masa depan mereka yang hari ini mereka minta Engkau ada dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus, berdoa Tuhan, Engkau yang lawat mereka. Lawatan-Mu terjadi atas kami Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus, terima dengan iman Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu enggak tahu bagaimana caranya. Bagian kita percaya Tuhan bekerja. Kalau hari ini aku dengar firman ini, tidak kebetulan. Itu artinya Tuhan mau tunjukkan kepadaku kuasanya, kebaikannya, penyediaannya, tuntunannya, hikmatnya. Apa yang terbaik, aku percayakan Tuhan sediakan dalam hidupku. Imani ini Bapak Ibu Saudara. Imani ini sungguh-sungguh. Imani ini sungguh-sungguh. Haleluya. Sama kami. Kira la bara la mashikara la bara la bara la bara la bara la bara. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Yes, amin. Dia jadikan semua. Oh, Yesus mendengar lebih dari yang imani, percayai, menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Amin. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua.
Dalam nama Yesus, Haleluya. kami terima Tuhan apa yang menjadi bagian kami. Ya, Yesus. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Sehingga iblis tidak mencuri ataupun menghancurkannya. Ya. Kami akan alami Tuhan. Bapak mau berdoa, setiap situasi yang akan dihadapi oleh setiap jemaat Tuhan di hari-hari ke depan. Situasi itu menjadi situasi sekalipun secara kasat mata, faktanya situasi yang sulit. Tapi yang mau berdoa, situasi itu menjadi situasi yang membawa keuntungan dalam nama Yesus. Situasi yang membawa kebaikan dalam kehidupan jemaat. Dalam nama Yesus. Terima dengan iman Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan perjamuan kudus. Kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Kita naikkan pujian Yesus kau segalanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah Di dalam hidupku, salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mukjizat-Mu Angkat roti. alami Haleluya. sekarang ini. Naikkan pujian ini sambil ngangkat roti ini. Mari nyatakan, pengorbananmu luar biasa. Pengorbananmu terlalu ajaib bagiku Tuhan. Aku percaya ada berkat yang kau sediakan dari pengorbananmu. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mukjizat-Mu ku alami sekarang ini. Amin, amin. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mukjizat-Mu sekarang. Dengarkan firman Tuhan sebelum kita makan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita mengingat kematian Tuhan dan pengorbanan Tuhan buat kita. Besar kasih-Nya buat kita. Dan percaya ada anugerah yang tersedia bagi kita. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapak. Mari kita angkat cawan yang berisi air anggur. Kita tahu air anggurnya adalah lambang darahnya dicurahkan buat kita. Darah Yesus menyucikan kita. Dosa membuat manusia kehilangan kemuliaan Allah. Tapi darah Yesus menyucikan kita. Setiap kita yang sudah percaya kepada Yesus, menerima penyucian ini. Dan oleh darahnya, kita memanggil Dia ya Abba, ya Bapa. Kita diangkat menjadi anaknya. Dengarkan firman Tuhan sebelum kita minum. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum, darahnya menyucikan kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini,
Kau memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Angkat kedua tangan kita. Naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Haleluya. Meteraikan kebenaran-Mu di dalam perjalanan persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih banyak Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan. Di akhir ibadah ini sebelum kami tinggalkan rumah Tuhan ini, hamba berdoa sekali lagi untuk seluruh sidang jemaat Tuhan yang hadir hari ini. Engkau yang melawat kami, Engkau yang memimpin kehidupan kami. Perjanjian yang kami sudah terima hari ini dari firman Tuhan yang sudah kami dengar, Engkau bekerja sesuai dengan perjanjian itu Tuhan. Berdoa kuasa-Mu, mujizat-Mu, pertolongan-Mu, keajaiban, hikmat Bapa menyertai setiap kami yang hari ini percaya menerima kebenaran firman Tuhan dan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Terima kasih banyak Bapak. Kami berdoa Tuhan, kegiatan gereja kami sepekan, rencana Paskah tanggal 20 nanti di GB Injerai Gunung Wungkal Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau yang memimpin kami semua Tuhan. Kebutuhan yang kami perlukan, baik keuangan untuk konsumsi, untuk segala sesuatunya, untuk dana misi kami akan memberikan misi untuk gereja di GB Injerai Tuhan. Engkau yang mengadakan, yang mencukupkan. Jemaat Tuhan yang akan memberikan persembahan untuk Paskah ini. Bahkan hamba berdoa persembahan yang akan diberikan oleh jemaat Tuhan, baik persembahan persepuluhan, persembahan mingguan, persembahan untuk Pagupolo. Tuhan Kau memberkati setiap persembahan ini Tuhan. Menjadi benih yang subur untuk pekerjaan Tuhan. Benih yang subur untuk kami yang menaburkan, yang memberikan persembahan ini. Gereja ini Tuhan kami berdoa, biar membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar, bagi pemerintah ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akhiri ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tadakan tangan Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan. Pulanglah dan bawalah dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam setiap aktivitasmu, damai sejahtera dari Bapa di sorga. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kuat kuasa Roh Kudus yang memimpin, Roh Kudus yang tinggal dalam hidupmu, Roh Kudus yang akan memberikan hikmat, yang akan mengajar dan bahkan mengadakan pertolongan sesuai dengan janji firman-Nya. Percayalah dan terimalah segala berkat yang Tuhan sudah sediakan. Terimalah berkat keuangan, terimalah berkat harta benda, terima berkat kecukupan atas setiap kebutuhan Bapak Ibu Saudara. Dan juga terimalah berkat-berkat rohani yang membuat Bapak Ibu Saudara semakin hari semakin serupa dengan Yesus Kristus untuk menarik banyak orang kepada Yesus. Terima segala berkat ini hari ini, sepanjang minggu ini, dan hari-hari yang Bapak Ibu lalui sampai Maranatha Yesus datang kembali. Yang percaya menerima berkat dari Tuhan, mari kita berikan sorak-sorai yang meriah pada Allah kita. Haleluya. Kami percaya kami terima berkat-Mu Tuhan. Haleluya. Kami terima anugerah-Mu. Kami terima Tuhan yang terbaik Bapa. Kau tunjukkan kasih setia-Mu dalam hidup kami. Tunjukkan kasih setia-Mu, Dia kan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya.